Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Pamungkas, mahasiswa tingkat akhir yang kebetulan berkesempatan luar biasa bertemu dengan salah satu penggerak literasi senja di kota Cirebon, yaitu Mas Bumbu. Memperkenalkan diri. Dengan saya Mas Rian Haryanto, selaku salah satu orang yang terlibat dalam terbentuknya komunitas ini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya Mas Rian sudah menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya nih sedikit. Kira-kira apa sih sejarahnya literasi senja tuh bisa sampai 4 tahun gitu? Nggak ada sejarah yang berarti sih, dalam artian hanya timbul dari sebuah kegelisahan sebagaimana mahasiswa pada umumnya. Ya kuliah normal ya, tapi kayak kita nggak mendapatkan esensi daripada pendidikan itu sendiri. Karena apa ya, kita pribadi misalkan kayak suka membaca gitu, akhirnya kayak ngajak teman-teman untuk ayolah baca gitu. Kan kuliah juga nggak ada yang nuntut untuk baca, kalau bukan dari kita siapa lagi. Jadi awalnya tuh hanya satu orang yang ini ada buku, kalau nggak punya buku gitu loh, lo mau milih buku mana, tapi syaratnya nanti dipresentasiin ya ke kita gitu. Awalnya tuh satu orang, satu buku, dua buku udah dirasa cukup bisa berjalan lah. Akhirnya ngajak yang lain gitu loh untuk sama melakukan hal yang sama. Cuma kalau kita rasa ya kalau seperti itu kan kayak hanya head to head doang, hanya kita dengan si dia atau si orang yang menghatamkan, dan bagi kita kayaknya nggak afdol. Terus si Adit tuh bila ya ngobrol-ngobrol waktu itu mau ke Mahameru per 2018 itu awal-awal. Dikasih tahu tuh, oh namanya Firza Basari kan. Terus dikasih tahu sama Adit, dia tuh penulis loh, punya komunitas pecandu buku. Nah yang digaris bawahinya itu sebetulnya bukan penulis atau artisnya ya, tapi dia dengan teman-temannya mendeklarasikan komunitas pecandu buku itu. Nah terus kita mikir, kok ada anak muda yang hidupnya tuh nggak hanya ngurusin dirinya sendiri gitu loh, kok mau-maunya ngurusin orang lain. Tuh akhirnya ditelusuri ya, wah kayaknya menarik nih. Terus yang kedua tuh Gus Romzi. Gus Romzi juga menjadi salah satu inspirator sih. Waktu itu kan gerakannya AIS Nusantara tuh, gerakan di teman-teman pesantren ya, digitalisasi di pesantren. Nah dari dua orang itu saya pribadi kayak terpacu gitu loh. Lah kalau mereka aja bisa, toh sama-sama makan nasi gitu loh. Kan alangkah itunya untuk kita memulai mencoba. Lah kalau gagal kan nggak jadi masalah ya. Tuh, berarti boleh gagal tapi nggak boleh nggak nyoba gitu ya? Iya, gagal kan setelah nyoba nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan di garis bawahi, sebetulnya yang melatar belakang itu tadinya gerakan ini via personal gitu ya? Ya person by person. Person by person, sehingga berguling seiring berjalannya waktu, akhirnya menjadi gerakan yang masif gitu. Banyak teman-teman dari kalangan mungkin mahasiswa juga yang tertarik dengan kegiatan ini, lalu memilih untuk mengikuti literasi senja ini dari awal berdiri. Kalau misalkan itu kan kita berbicara tentang komunitas nih. Kira-kira apa sih Mas yang Mas Rian nih melatar belakangi, kira-kira triggernya tuh apa untuk wah iya kayaknya gue bikin literasi tapi secara personal ya. Kalau tadi kan kita ngomongin komunitasnya gitu. Kalau secara personal sih sebetulnya tumbuhnya tuh waktu periode awal-awal pesantren di Kempek lah ya. Kalau boleh kilas balik itu di era SMP, SMA. Sebetulnya di momen kehidupan tuh yang begitu istimewa tuh SD. SMP awal-awal tuh bisa dibilang kelam, ya bukan kelam siapa ya, masa yang tidak begitu enak untuk diceritakan. Terus ya tertati-tati kalau mau ujian tuh udah sepuyeng. Karena lingkungan juga kan banyak. Kalau di Kempek tuh emang dibebasin pesantrennya. Jadi kayak teman-teman tuh bawa buku apa ya boleh, novel ngono-ngono loh. Nggak ada batasan harus buku agama ya. Nah dari situ mulai ya banyak maca koran, maca buku kalau pribadi ya. Karena ya dulunya sih ngerasa jadi orang bodoh tuh nggak enak mas. Sebetulnya sih itu aja tuh, kita ngerasa jadi orang bodoh ditertawain di kelas sama anak-anak yang lain tuh ya nggak enak ngono loh makanya tuh. Nggak untuk jadi pinter ya, nggak, cuma hanya jangan sampai jadi bodoh, nggak enak soalnya gitu loh. Jangan sampai terulang lagi gitu. Nah, buat yang penasaran nih kayak saya misalkan orang yang tidak terlibat dalam komunitas gitu. Kira-kira kalau misalkan mau ikut, apa aja sih Mas gambaran kegiatan dari literasi senja itu? Kegiatan rutin di tiap minggu sekali itu ada ngaji buku, dan sampai sekarang masih eksis tiap hari Rabu berarti malam Kamis. Itu terbuka untuk umum dari awal, dari berdiri itu emang nggak eksklusif hanya untuk teman-teman aja, teman-teman literasi, tapi ya siapapun boleh tergabung.
dan udah banyak dari berbagai daerah dan berbagai kampus juga terlibat. Bahkan yang non kuliah sekalipun juga udah sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita. Bulanan awal-awal kita ada safari literasi. Safari literasi itu apa tuh kira-kira? Itu tuh kayak roadshow. Kalau tahun pertama tuh kita ke 9 kampus di kota dan kabupaten. Jadi kayak semacamnya tuh kalau di Jawa Kenduri Cinta loh. Nah, jadi kita pengen memberikan konsep seminar itu bukan konsep yang eksklusif, yang di gedung, yang harus ada snack box-nya, yang pemateri Yang harus ada sertifikatnya. yang harus ada sertifikat, yang nanya dapat ini itu. Nah, kita pengen ya kita lebih slow, kita duduk bareng, kita lesehan bareng, kita menikmati acaranya dengan dipadukan seni kebudayaan. Itu ya udah berjalan sampai tahun pertama, tahun kedua tuh ketiga wilayah pesantren dan komunitas. Oh, udah mulai merambah, Wilayah 3 Cirebon itu masuk ke pesantren dan komunitas. Terus mulai tahun ketiga kan pandemi itu benar-benar datang dan tidak pernah kita duga. Jadi acara-acara yang berbau kita datang ke tempat orang itu agak sedikit dibatasin. Akhirnya hanya bikin kegiatan yang kayak pelatihan-pelatihan, tapi tetap berkegiatan setiap bulan. Untuk yang mingguan dan Untuk yang bulanan itu, bulanan. Nah, Mas kan kalau ngomongin tadi kan udah ngomongin kegiatan, udah ngomongin sejarah barangkali kan. Nah, kalau misalkan tiap tahun gitu ya yang namanya acara komunitas, yang namanya acara gerakan, yang namanya sebuah gerakan lah, pasti kan ada perayaan. Kira-kira apa sih Mas perayaan secara spesifik untuk literasi senja ini? Kalau perayaan sih sebetulnya lebih mensyukuri ya atas bertambahnya tahun yang sudah kita lewati, dan yang paling bersyukur banget sih kita semua ya, maksudnya bareng teman-teman masih bisa bertahan sampai di titik ini. Itu kayak satu anugerah yang kita juga dulu kayaknya nggak pernah berpikir sampai sejauh ini gitu loh. Pikir kita hanya 1 tahun, anak-anak lulus ya udah gitu. Nggak taunya sampai sepanjang ini kan. Jadi tiap tahun kita selalu syukuran dengan brand nama kegiatannya tuh Caruban Literasi Festival. Nah, Caruban Literasi Festival itu ya macam-macam kegiatannya. Kalau pandemi online, kalau tahun pertama enggak offline, undang Abasus, salah satu tokoh sastra besar Indonesia, adiknya Bung Pram, dan beberapa tokoh lain. Kedua online karena pandemi, ketiga juga offline karena udah agak sedikit reda, dan tahun sekarang masih tanda tanya. Semoga sih offline, semoga. Walaupun kayaknya ada sedikit-sedikit online-nya lah. Tahun ini juga kayaknya ada tokoh nasional juga yang akan datang. Semoga saja pandeminya nggak rame. Buat teman-teman yang penasaran bisa langsung dicek di Instagramnya Literasi Senja. Buat barangkali kepo buat kegiatannya CLF itu seperti apa. Apalagi tadi dengar sendiri dari Mas Rian akan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh literasi yang sudah memiliki mungkin jam terbang. Track record yang lebih dari kami lah. Iya betul. Jadi buat yang kepo atau pengen tahu sih kegiatannya apa aja, sekali lagi bisa dicek di @literasisenja buat tahu lebih banyak lagi tentang literasi senja khususnya gitu ya. Untuk mungkin sebagai gambaran kali ya, atau mungkin harapannya apa sih Mas? Atau kira-kira punya inovasi atau gerakan apa gitu untuk terus ada dan berlipat ganda. Wih, gila, kalau kata anak mahasiswa kan gitu, terus ada dan berlipat ganda. Kalau saya ya walaupun yang menggagas cuma sampai di sini juga karena teman-teman gitu loh. Dalam artian kita juga tetap punya batasan ya dari Tuhan, kita nggak bisa melakukan semua sendiri. Sampai di usia 4 tahun juga ya karena usaha dan kontribusi dan perjuangan teman-teman semua sih, khususnya ya yang terikat ataupun yang emang partisipan lah istilahnya, yang sering bergabung dengan kami sehingga bisa melangkah sejauh ini. Harapannya bisa tetap konsisten, diberikan kekuatan untuk bisa menjalani risalah Tuhan. Ya semoga bisa terus konsisten dan pastinya sih selalu menyesuaikan sih. Kalau supaya untuk ada kan selalu menyesuaikan dengan situasi kondisi ya, agar gerakan yang sudah dibangun bisa tetap eksis. Eksis itu maknanya bermanfaat, bukan hanya nampangnya doang ngono loh, tapi tidak ada manfaat. Ya harapan kami sih ada, tapi yo memberi manfaat, bukan hanya sekedar adanya aja. Komunitasnya mah didata ada, tapi
nggak memberi dampak apapun kan kayak wujuduhu adami ya, kayak orang hidup tapi nggak memberi manfaat tuh kayak ya buat apa lu hidup gitu loh kalau kayak gitu. Kita semua bahwasanya selagi masih diberi kesempatan hidup untuk bisa memberi kontribusi buat sesama sekecil apapun ya, bukan dilihat dari besarnya, tapi semampu kita, sekuat kita dan sebisa kita. Kalau literasi insya Allah tahun-tahun selanjutnya juga akan tetap berfokus pada pendidikan alternatif dan ekonomi kreatif, karena dalam 4 tahun itu kami rasa yang cukup berhasil memberikan dampak yang signifikan buat teman-teman ya 2 sektor itu, dan yang itulah yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Kira-kira closing statement Mas. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu closing statement itu apa, closing statement itu adalah biasanya orang-orang yang dimintai atau berdiskusi tentang sesuatu menyampaikan satu patah dua patah kata untuk menyampaikan kira-kira apa sih yang bisa diambil dari obrolan kita kali ini gitu ya. Closing statement kalau bagi saya, sejarah setiap orang itu bisa menciptakan. Sejarah bukanlah milik nenek moyang kita saja. Kita dan generasi setelah kita pun berhak untuk mengukirkan sejarah. Maka dari itu berjuanglah untuk menjadi merdeka secara pendidikan dan merdeka secara finansial. Dengan kedua hal itu, insya Allah kita akan menjadi generasi yang bisa menggoreskan sejarah untuk Indonesia. Kalau closing statement dari saya, jangan pernah meremehkan sekecil apapun hal baik yang kita lakukan, karena kita nggak pernah tahu, kita nggak akan tahu kebaikan kecil mana yang akan berdampak besar bagi orang lain. Luar biasa, give applause buat Mas Rian sebagai owner dan Literasi Senja dan Literasi Senja. Ditunggu Mas perayaan keempat ulang tahun CLF-nya April. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Thank you. Saya Mulri Riza Pamungkas. Mas Rian. Salam olahraga.